proses menilai efektivitas dan efisiensi intervensi atau program kebijakan. Proses ini dapat membantu para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan memahami dampak, biaya, manfaat, dan trade-off dari berbagai pilihan kebijakan. Evaluasi kebijakan moneter. Evaluasi kebijakan moneter adalah penilaian terhadap efektivitas kebijakan yang dilakukan Bank Sentral untuk mengelola ekonomi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter mengendalikan inflasi, mencapai kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi. Indikator kebijakan moneter, tingkat suku bunga, dan jumlah uang beredar. Evaluasi kebijakan fiskal. Evaluasi kebijakan fiskal adalah cara untuk menilai apakah kebijakan keuangan negara seperti pajak dan pengeluaran pemerintah sudah berjalan dengan baik dan memberi manfaat untuk masyarakat. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi, maka negara yang berhak dalam perumusan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan fiskal, di mana negara sangat berperan penting di dalam kebijakan tersebut. Dampak evaluasi kebijakan moneter dan fiskal. Kita mulai dulu dari kebijakan moneter. Evaluasi kebijakan moneter itu dapat memengaruhi tingkat pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama ada dampak langsung. Kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan inflasi yang berdampak menurunkan pengangguran. Yang kedua, dampak tidak langsung. Nah, kebijakan moneter ini dapat memengaruhi perilaku pengangguran dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada evaluasi kebijakan fiskal. Evaluasi kebijakan fiskal ini dapat membantu menekankan tingkat pengangguran di suatu negara. Yang pertama ada meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang kedua ada menurunkan beban pajak, yang ketiga meluncurkan program-program bantuan langsung, yang keempat melakukan pelatihan, yang kelima meningkatkan daya beli masyarakat, yang keenam mengembangkan sumber daya manusia, dan yang ketujuh melakukan transfer fiskal. Dampak evaluasi kebijakan ekonomi moneter dan fiskal terhadap inflasi. Evaluasi kebijakan moneter dan fiskal dapat memengaruhi inflasi secara positif maupun negatif, tergantung pada kebijakan yang diterapkan. Kebijakan moneter yang langgar dapat menyebabkan inflasi tinggi. Menaikkan suku bunga atau membatasi pasokan uang dapat menurunkan inflasi. Kebijakan moneter yang akomodatif seperti menurunkan suku bunga dapat meningkatkan investasi dan konsumsi masyarakat. Kebijakan fiskal yang ekspansif seperti peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat. Pajak dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif terhadap inflasi, namun dalam jangka pendek memiliki pengaruh positif. Dampak evaluasi kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Evaluasi kebijakan moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai faktor, seperti suku bunga, inflasi, dan jumlah uang beredar. Dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Perubahan suku bunga memengaruhi keputusan masyarakat untuk berinvestasi atau mengonsumsi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi produksi pengusaha. Dampak positif. Membantu pemulihan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Evaluasi kebijakan fiskal dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Hal-hal yang menghambat atau menyulitkan kebijakan tersebut mencapai tujuan secara maksimal. Ketidaktepatan waktu. Kebijakan yang ditetapkan pada waktu yang tidak tepat, misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat, bisa menghasilkan efek yang tidak diinginkan. Koordinasi yang buruk antara kebijakan fiskal dan moneter. Jika kebijakan fiskal dan moneter tidak selaras, misalnya fiskal sangat ekspansif sementara moneter sangat ketat, bisa saling bertentangan dan mengurangi efektivitas keduanya. Pengaruh eksternal. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi global atau ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ekonomi domestik. Masalah struktural.
Masalah ekonomi struktural yang mendalam seperti ketimpangan distribusi pendapatan atau masalah di sektor produktif bisa mengurangi dampak positif kebijakan ekonomi. Kesimpulan, kebijakan ekonomi mencakup berbagai macam tindakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomiannya. Ini termasuk kebijakan moneter, penawaran dan permintaan uang, perpajakan, anggaran, permintaan lapangan kerja, dan lain-lain.